Jiwa-jiwa terpilih, pernahkah kamu bertanya, siapa aku sebenarnya? Di balik nama, pekerjaan, peran, dan ekspektasi, ada inti yang tenang, esensi yang tak pernah lenyap walau hidup berubah-ubah. Banyak orang menghabiskan hidup mengikuti arus, menjadi apa yang diinginkan dunia, bukan apa yang diundang jiwanya. Tapi bila kamu sampai di sini, mungkin waktumu telah tiba. Bukan lagi mengejar sesuatu di luar, melainkan pulang ke dirimu di dalam. Sebelum kita mulai, teguhkan niatmu. Bila hatimu siap, tulislah di kolom komentar, "Saya siap menemukan jati diri saya." Bukan sekadar kata, melainkan penanda hari ini kamu memilih pulang. Sekarang, mari kita lihat tanda-tanda halus bahwa kamu sedang mendekati jati dirimu, dirimu yang sejati. Tanda 1, kamu tidak lagi hidup untuk validasi orang lain. Dulu, kamu sering bertanya, apakah aku cukup baik di mata mereka? Kini pertanyaanmu berubah menjadi, apakah aku jujur di hadapan hatiku sendiri? Engkau mulai meletakkan beban ingin disukai semua orang. Engkau mengembalikan energi dari mengejar tepuk tangan menjadi merawat keaslian. Kamu tetap sopan, tetap rendah hati, tapi tidak lagi meminjam suara orang lain untuk menentukan langkahmu. Ketika pilihanmu tidak populer, kamu tidak panik. Kamu mengerti, yang penting bukan sorak-sorai di luar, melainkan keselarasan di dalam. Tanda 2, ketenangan batin mulai menjadi keadaan dasar. Dulu, gelisah datang tanpa alasan. Emosi mudah tersulut saat realitas tak sesuai rencana. Kini, ada ruang di hatimu yang tetap hening bahkan ketika badai lewat. Kamu belajar menonton pikiranmu lewat, seperti awan di langit, tanpa harus selalu ikut terbawa. Ketenangan ini bukan berarti masalah hilang. Ia adalah tanda bahwa dirimu tidak lagi ditentukan oleh naik turunnya keadaan. Ada jangkar di kedalaman, kesadaran bahwa yang sejati di dalammu tidak rusak oleh apapun yang terjadi di luar. Tanda 3, kesendirian menjadi sahabat, bukan hukuman. Kamu tidak lagi takut pada hening. Kamu bisa duduk sendirian tanpa merasa kosong, karena kini hening bukan kehampaan. Ia adalah ruang percakapan jujur dengan diri sendiri. Di sana kamu mendengar bisikan yang dulu tertutup bising, panggilan, arah, dan nilai yang kamu yakini. Kamu tetap mencintai manusia dan pertemanan, namun kamu tidak lagi menukar keutuhan batin demi keramaian. Kamu mampu hadir bersama orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Tanda 4, kamu mulai menata batas yang sehat. Engkau belajar berkata ya dengan tulus dan tidak dengan tenang. Batasmu bukan tembok dingin, melainkan pagar kebun, melindungi yang tumbuh, membuka pintu pada yang tepat. Kamu tidak lagi menanggung peran yang bukan milikmu, bukan karena ego, tapi karena hormat pada jiwa. Saat kamu berkata tidak, kamu tidak merasa bersalah. Kamu tahu tidakmu menjaga ya yang lebih penting. Engkau berhenti menyelamatkan semua orang, lalu kembali menyelamatkan dirimu. Tidur cukup, makan sehat, menata ritme kerja, dan memeluk keheningan. Tanda 5, kejujuran pada diri dan integritas menjadi kompas. Kamu tidak lagi bernegosiasi dengan nurani. Di persimpangan kecil yang tak terlihat orang, kamu memilih yang benar, bukan yang mudah. Kamu menepati janji pada diri sendiri. Hal-hal kecil yang dulu sering kamu remehkan, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, memegang kata. Kini kamu rawat. Integritas menjadikan langkahmu ringan. Ada rasa damai khas saat kamu tidur, tenang, karena tidak ada yang perlu ditutupi. Tanda 6, tujuan dan arah hidupmu mulai jelas. Bukan berarti kamu tahu seluruh peta, tetapi kamu tahu utara batinmu.
Kamu tidak lagi bergerak untuk pembuktian, melainkan untuk kontribusi. Yang mendorongmu bukan lagi rasa takut tertinggal, melainkan hasrat untuk menghadirkan yang bermakna. Kamu menyederhanakan, memangkas yang tidak perlu, memilih sedikit hal yang penting dan dikerjakan sungguh-sungguh. Kamu mulai berkata, "Tidak semua pintu untukku," dan itu baik. Tanda 7, syukur dan welas asih tumbuh dalam tindakan. Kamu berhenti menunggu besar untuk mulai berbagi. Kamu hadir dalam cara-cara kecil, mendengarkan, memuji tanpa basa-basi, membantu tanpa pamer. Syukurmu tidak lagi bergantung pada hasil, ia hidup pada proses, pada nafas yang terasa, pada langkah yang jujur. Semakin kamu menjadi dirimu, semakin kamu melihat diri di orang lain. Kamu lebih lembut pada kesalahan orang, karena kamu juga belajar lembut pada dirimu yang sedang tumbuh. Tanda 8, selaras di dalam, selaras di luar. Ketika isi dan luar menyatu, hidup terasa klik. Pilihanmu, kata-katamu, caramu mencari nafkah, caramu mencintai, semakin akur dengan nilai-nilai batin. Tidak berarti tanpa rintangan, tetapi gesekannya berkurang karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Di titik ini, kesempatan yang seirama mulai datang. Relasi yang tepat, proyek yang pas, lingkungan yang menumbuhkan. Bukan kebetulan kosong, melainkan buah dari keselarasan. Tanda 9. Kamu ingat, jati diri bukan sesuatu yang dicari, melainkan disadari. Suatu hari, di tengah kesibukan biasa, kamu menyadari, aku tidak harus menjadi apapun untuk merasa utuh. Jati diri bukan medali yang didapat setelah menang, tetapi cahaya yang sejak awal menyala di dalam. Yang kamu lakukan selama ini adalah melepaskan yang bukan kamu, peran yang terlalu berat, label yang tak lagi pas, cerita lama yang sudah waktunya selesai. Kesadaran ini tidak membuatmu pasif, justru disinilah langkahmu menjadi ringan. Kamu bekerja, berdoa, mencintai, bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk menyalurkan kelimpahan dari batin yang sudah penuh. Yang kamu lakukan selama ini adalah melepaskan yang bukan kamu, peran yang terlalu berat, label yang tak lagi pas, cerita lama yang sudah waktunya selesai. Kesadaran ini tidak membuatmu pasif, justru disinilah langkahmu menjadi ringan. Kamu bekerja, berdoa, mencintai, bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk menyalurkan kelimpahan dari batin yang sudah penuh. Renungan, pulang adalah proses. Perjalanan pulang tidak selalu lurus. Kadang kamu ragu lagi, lelah lagi, marah lagi. Itu manusiawi. Yang membedakan adalah kini kamu tahu cara kembali. Berhenti sejenak, bernapas, mendengar, memilih yang selaras, lalu melangkah satu langkah kecil yang benar. Kamu tak perlu tergesa menjadi versi final. Cukup setia dengan satu langkah jujur hari ini, lalu satu lagi besok. Keutuhan bukan hadiah instan, ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang benar, diulang dengan sabar. Jika kalimat-kalimat ini terasa seperti menyapamu, mungkin karena jiwamu sudah mengetuk pintumu sendiri. Penutup, ikrar kecil di bawah langit. Jiwa-jiwa terpilih, bila kamu membaca hingga akhir, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu siap, bukan karena sempurna, melainkan karena bersedia jujur.
Tegaskan niatmu di kolom komentar. Saya siap menemukan jati diri saya. Biarkan kata itu menjadi pintu yang kamu buka dengan tanganmu sendiri. Mulai hari ini, hiduplah lebih sederhana, lebih jujur, lebih selaras. Bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk menghormati cahaya yang sudah lama tinggal di dalam dirimu. Selamat pulang.